Beredar video jika militer Australia sedang mempersiapkan serangan ke Indonesia secara senyap. Rekaman itu memperlihatkan Kepala Staf Angkatan Darat Australia, Letnan Jenderal Rick Burr, seolah sedang memberikan instruksi. US military website has reported that Moscow has asked Indonesia to allow Russian long-range aircraft to be based in Papua. The Defence Minister has confirmed Australia has been in contact with Indonesia to work out if Russia has asked to base the aircraft at Indonesia's Air Force base there. Foreign Affairs reporter Stephen Jedgetts is in Parliament House for us. Hi there, Stephen. So what do we know about this request? Well, the truth is right now we know very little for certain, Mel. What we do know is that the US military website Janes, which is quite authoritative, has reported that it's got documents which prove that Russia has lodged an official request with Jakarta to give it permission to use an Air Force base in Papua province. Привет! Сегодня мы обсуждаем. Salutations! Today we're discussing Australia versus Indonesia. Just what sort of damage could these two vast countries do to each other? Son of a bitch. Di antara hamparan samudra dan diplomasi, terbentang sejarah yang kerap dilupakan, yaitu sejarah tentang ketakutan. Di balik hubungan kerjasama yang semakin erat antara Indonesia dan Australia hari ini, pernah tersimpan narasi kelam yang menyelimuti alam bawah sadar sebagian masyarakat Australia. Ketakutan akan kemungkinan diserang oleh tetangga besarnya di utara, Indonesia. Meskipun kini terdengar seperti paranoid masa lalu, mitos ini merupakan cermin dari dinamika geopolitik, kolonialisme mental, serta ketidaktahuan yang diwariskan antar generasi. Namun anehnya, narasi tersebut terdengar secara sepihak. Yang pada kenyataannya, orang Indonesia pun tidak ada pikiran untuk menyerang Australia melalui jalur konfrontasi. Atau mungkin juga ini suatu bentuk dari antisipasi masyarakat Australia pada Indonesia, mengingat mereka memiliki wilayah yang sangat luas, dan bertetangga dengan bangsa yang begitu besar dan murni, yang memungkinkan bangsa Indonesia kapan saja dapat bergerak dengan satu suara. Ketakutan ini pertama kali mengambil bentuk nyata pada era 1960-an, ketika Indonesia di bawah Presiden Soekarno, mengumandangkan konfrontasi terhadap pembentukan negara Federasi Malaysia. Australia, sebagai sekutu dekat Inggris dan pendukung Malaysia, terlibat secara militer dalam membantu pertahanan negara tetangga tersebut. Konfrontasi bukan sekadar konflik politik bagi sebagian pihak di Australia, itu adalah isyarat bahwa Indonesia mungkin akan memperluas ambisinya ke wilayah yang lebih luas, termasuk Australia sendiri. Namun, ketakutan ini tidak lahir hanya dari logika strategi militer. Ini adalah masa ketika Perang Dingin sedang berada di puncaknya, dan ketakutan terhadap penyebaran komunisme mewarnai setiap kebijakan luar negeri Barat. Dengan Partai Komunis Indonesia yang menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia saat itu, Indonesia dianggap sebagai negara yang berpotensi jatuh ke tangan Blok Timur. Australia, sebagai negara dengan populasi kecil yang terisolasi secara geografis, merasa terancam oleh tindakan ekstrim revolusioner dari Indonesia. Ketika Indonesia menginvasi Timor Timur pada Desember 1975, kecemasan itu mencapai puncaknya. Meskipun motif Indonesia adalah menghindari kekosongan kekuasaan dan mencegah pengaruh komunis di wilayah yang berbatasan laut langsung dengan Australia, banyak pihak di Australia melihat tindakan itu sebagai bentuk agresi yang tidak hanya mengganggu stabilitas regional, tetapi juga menempatkan Indonesia terlalu dekat dengan rumah mereka. Jika mereka bisa menguasai Timor Timur, siapa yang bisa menjamin Australia tidak menjadi target berikutnya? Pertanyaan ini, meski tidak rasional secara militer, muncul di berbagai opini publik dan editorial media saat itu. Media Australia, sebagian dengan gaya pemberitaan sensasional, membantu membentuk narasi bahwa Indonesia adalah raksasa tidur yang bisa bangkit dengan ambisi teritorial. Sejumlah politisi dan pengamat keamanan juga memperingatkan bahwa Australia tidak boleh mengabaikan kemungkinan ancaman dari Indonesia, menciptakan ketegangan psikologis yang mempengaruhi generasi berikutnya. Walaupun sudah berlalu lebih dari setengah abad, stigma ini mulai muncul kembali dikala kekuasaan Barat mulai memudar. Yang dikhawatirkan, Indonesia dapat kapan saja memberikan kejutan bersama para sekutunya yang semakin dikdaya di kancah global. Ketakutan ini bukan hanya persoalan politik dan militer. Ia juga berakar dari stereotip dan ketidaktahuan yang meluas tentang Indonesia.
Banyak warga Australia hanya mengenal Bali, dan bahkan sering keliru menganggap Bali sebagai negara sendiri, terpisah dari Indonesia. Ketidaktahuan ini menciptakan ruang kosong yang diisi oleh asumsi negatif, bahwa Indonesia itu berbahaya, tidak stabil, terlalu religius, atau bahkan anti-Barat. Perbedaan budaya dan bahasa juga menambah jarak psikologis. Sementara Australia mewarisi nilai-nilai Eropa dan sistem pemerintahan parlementer gaya Westminster, Indonesia lahir dari latar belakang kolonialisme Asia dan membangun sistem politiknya sendiri yang kompleks dan sering disalahpahami. Ini memperbesar rasa asing dan tak terduga dalam persepsi publik Australia terhadap Indonesia. Namun realitas, tentu saja jauh berbeda. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dengan politik luar negeri yang dikenal bebas dan aktif, serta sikap tidak agresif dalam urusan internasional. Militer Indonesia, meski besar secara jumlah, lebih berfokus pada isu-isu internal seperti stabilitas daerah, penanggulangan bencana, dan terorisme domestik, dan bukan ekspansi ke wilayah asing. Australia sendiri telah menjadi mitra strategis utama bagi Indonesia dalam berbagai isu mulai dari perdagangan, pendidikan, hingga keamanan maritim. Kerja sama bilateral juga terus tumbuh, ditandai dengan perjanjian-perjanjian besar seperti Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dalam ranah militer, kedua negara bahkan mengadakan latihan bersama dan saling bertukar informasi intelijen. Bahkan setiap tahunnya, hubungan Indonesia dan Australia semakin erat. Tidak lagi terlihat sebagai teman, melainkan seperti sahabat bertetangga yang setiap harinya bermain bersama. Namun sayangnya, stereotip lama tetap saja menghantui. Terutama bagi masyarakat Australia yang tidak terlalu mengenal Indonesia. Meski kenyataan geopolitik telah banyak berubah, ketakutan lama seringkali menetap sebagai warisan psikologis. Mitos bahwa Indonesia bisa menyerang kapan saja, masih kadang muncul dalam percakapan informal, komentar media sosial, atau retorika politik populis. Ini mencerminkan bahwa ketakutan bukan hanya dibentuk oleh peristiwa, tetapi juga oleh narasi yang diulang dan diwariskan tanpa dikritisi. Ketakutan seperti ini bersifat simbolik, lebih mencerminkan ketakutan terhadap yang berbeda daripada ancaman nyata. Dalam psikologi sosial, ini merupakan kecenderungan untuk melebih-lebihkan potensi bahaya dari kelompok yang secara budaya atau etnis dianggap asing. Meskipun secara faktual Indonesia dan Australia terus mempererat hubungan diplomatik dan strategis, bayangan akan konflik militer antara kedua negara belum sepenuhnya lenyap dari imajinasi sebagian orang. Bahkan, dalam beberapa karya sastra, buku analisis geopolitik, dan novel-novel fiksi militer, kemungkinan perang antara Indonesia dan Australia pernah dijadikan tema utama. Ini menunjukkan bahwa meski kecil kemungkinannya, ide tentang konflik tersebut masih menjadi bahan spekulasi intelektual dan sastra populer. Beberapa penulis fiksi politik dan militer Australia, terutama pada dekade 1980-an hingga awal 2000-an, mengangkat skenario invasi dari utara sebagai kerangka cerita. Salah satu contohnya adalah novel Tomorrow, When the War Began, karya John Marsden. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut Indonesia, cerita ini mengisahkan invasi Australia oleh kekuatan asing dari utara yang secara geografis, bagi banyak pembaca, diasosiasikan dengan Asia Tenggara. Novel ini sukses besar dan bahkan diadaptasi menjadi film dan serial televisi, memperkuat imajinasi publik tentang ancaman dari negara-negara tetangga. Sementara itu, dalam konteks analisis strategis, beberapa buku dan laporan think tank seperti dari Australian Strategic Policy Institute pernah memuat simulasi konflik di kawasan Asia Pasifik yang secara implisit melibatkan Indonesia dalam konteks instabilitas regional, persaingan sumber daya, atau bencana yang menyebabkan migrasi besar-besaran ke utara Australia. Meskipun skenario semacam ini ditulis untuk menggambarkan worst case skenario, mereka bisa secara tidak langsung memperkuat prasangka dan ketakutan lama yang sudah ada. Penting untuk memahami bahwa narasi semacam itu bukanlah prediksi, melainkan refleksi dari ketakutan, asumsi, atau bahkan trauma sejarah. Buku-buku yang menuliskan kemungkinan perang antara Indonesia dan Australia bukan bukti bahwa perang akan terjadi, tetapi lebih sering digunakan untuk menekankan pentingnya diplomasi, kerja sama regional, dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan ekstrim. Di dunia nyata, tanda-tanda menunjukkan arah sebaliknya. Kerja sama militer antara kedua negara semakin intens melalui latihan bersama seperti Exercise Garuda Shield dan Exercise Talisman Sebar.
Hubungan perdagangan difasilitasi oleh perjanjian bebas tarif, sementara kerja sama penanggulangan terorisme, perbatasan laut, dan pendidikan lintas negara semakin memperkuat kepercayaan. Narasi tentang perang antara Indonesia dan Australia adalah refleksi dari masa lalu yang traumatis dan masa kini yang penuh tantangan geopolitik. Namun narasi ini tidak harus menjadi kenyataan. Justru dengan menghadapinya secara terbuka, baik dalam diskusi publik maupun dalam karya sastra, kita bisa membongkar ketakutan-ketakutan lama dan menggantinya dengan pemahaman yang lebih rasional dan sehat. Masa depan Indonesia dan Australia bukan ditentukan oleh buku fiksi yang membayangkan invasi, tetapi oleh pilihan nyata yang diambil hari ini. Bagaimana tanggapan teman-teman sekalian? Bantu tulis di kolom komentar.